Karena musik itu sebenarnya adalah satu platform di mana saya bisa berekspresi, di mana saya bisa kasih the darkest Iya. side of Ardhito Pramono, the brightest, Iya. the sadness part gitu, tanpa saya harus bilang dengan kata-kata. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Ardhito Pramono, nama yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, terkenal karena lagu-lagunya yang keren banget, dan akhir-akhir ini di layar lebar lewat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan the soon to be released Kale. Dito, thanks bisa datang ke acara ini. Thank you so much for having me, Pak. Saya tuh ingin gali dikit mengenai masa kecil Dito. Anda lahir di Jakarta tahun 95. Betul. Di bulan Mei tanggal 22. Betul. Oke. Talk about your childhood. Gimana yang ada hal-hal yang membentuk Anda jadi seperti sekarang? Sebenarnya saya lahir dari keluarga yang sangat harmonis, bisa dibilang. Ayah saya kerja di, sebenarnya ini bidang military. He supplies pesawat, mesin-mesin pesawat gitu. Oke. Gitu. Tapi dia jadi kebawa gitu didikannya untuk lebih patriotis gitu ke anaknya mungkin. Oke. Jadi udah lumayan keras dari Tapi kecil. nggak ada background militer atau? Kakek saya militer Oke. sebenarnya. Cuman nggak turun ke ayah saya. Oke. Terus saya dididik lumayan keras sama ayah saya. Jadi apapun yang lo mau, lo harus kerja untuk itu gitu. Lebih ayah daripada ibu? Lebih ayah. Yang keras Yang dan keras. berpengaruh. Oke. Dan ibu saya juga sebenarnya mengajarkan untuk seperti itu gitu. Kayak dulu saya umur kalau nggak salah umur 9 tahun. Saya pengen banget ulang tahun saya dirayain satu komplek. Di mana nih kompleksnya? Di rumah saya yang sekarang, Pak. Di Durensawit. Di Durensawit. Terus habis itu ibu saya cuma bilang, kalau kamu mau ulang tahunnya dirayain, kamu bikin sendiri aja acaranya. Gitu. Akhirnya saya bikin sendiri, saya tulis undangan sendiri, saya telepon badutnya sendiri. Then I made my birthday party alone, and No kidding. It was actually pretty fun. Oke. Dengan teman-teman komplek gitu. Berapa yang datang? Kurang lebih 8 orang. Oke. 8 orang, Pak. Sense of inovasinya itu datang sendiri atau pengen niru tetangga yang mungkin cukup inovatif dan kreatif, atau tiba-tiba ini timbul aja gitu? Sebenarnya timbul sendiri sih, Pak. Oke. Dan sampai sekarang gitu. Oke. Terus setelah itu gimana tuh? Setelah itu saya sekolah di SD Islam Al-Azhar. Oke. Di Rawamangun pada saat itu. Belum sama sekali ngerti musik. Tapi yang unik adalah pas saya kelas 6 SD, Pak. Oke, umur 12. Umur 12. Oke. Saya ketemu sama satu guru bimbel, namanya Pak Sakiman. Oke. Dia memang ngajarin matematika, tapi saya sengaja naruh keyboard di kamar saya pada saat itu. Karena omongan teman-teman saya bilang kalau Pak Sakiman itu suka banget musik gitu. Oke. Lo ada piano, dia akan mainin gitu. Oh, I would love to try music. I would love to learn about music. Oke. Dan itu adalah waktu pertama saya belajar musik dari seorang guru bimbel. Saya belajar basic chords, C, G, A. Iya, lagu-lagu Anda kebanyakan di C sama G. Karena memang saya nggak bisa main di chord yang lain, Pak. Oke. Kecuali itu, Coba aja yang lain kadang. Tapi bukan karena ini kan range vokal Anda. No. Oke. Karena memang keterbatasan. Oke. Akhirnya saya belajar dari range C and G pertamanya. Oke. Terus sejak itu semangat saya untuk bermusik muncul, Pak. Oke. Sampai SMP saya nggak pernah belajar piano. Waktu itu pernah belajar piano. Oke. Cuman agak sedikit bikin traumatized. Kenapa? Saya nggak boleh megang alat musik piano sebelum saya bisa baca not balok, kata gurunya. Dan itu aneh banget. Kenapa? I don't know, Pak. Gurunya dari mana nih? Gurunya pada saat itu dari Masih ada nggak? Udah nggak ada. Saya udah lupa. Dia mungkin nyesel kali. Lihat Anda udah terkenal. Oh, tekniknya nggak bener nih mungkin nontonnya gitu sekarang. Kayak Warren Buffett, dia dulu apply ke sekolah bisnis ditolak. Wow. Mungkin sekolah itu gigi jari sekarang. Coba tuh orang diterima, dia bisa dapat sumbangan kan dari Warren Buffett. Sempat jadi orang terkaya nomor 2 di dunia segalanya. Tapi guru itu pasti nyesel.
kalau dia tahu Anda udah sepopuler sekarang? Gitu. Tapi sebenarnya saya banyak pengalaman buruk dengan guru-guru sih, Pak. Oh ya? Iya. Talk about it. Saya memutuskan dan saya dan orang tua saya memutuskan untuk homeschooling juga karena ada pengalaman yang agak kurang mengenakan dan sama guru. Apa tuh nakal? Bukan. Jadi saya memang dari SMP, saya nyari SMA, gagal diterima satu SMA yang saya inginkan. Pada Oke. saat itu saya pengen banget masuk SMA 8, Pak. Oke. Karena memang dari SMP saya di 115, kan pada masuk ke sana umumnya. Terus akhirnya saya diterima di SMA dekat rumah saya, SMA 59. Oke. Saya merasa pergaulannya nggak cocok di sana, dan guru-gurunya juga nggak cocok di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak sekolah. Wow. Pada saat itu, saya malas sekolah, saya bilang sama ibu saya. Oke. Akhirnya saya dikirim ke Sydney selama 3 bulan untuk belajar bahasa Inggris di sana bersama yang saya. Ini umur berapa? 16? 15? 16, probably 16, baru 16. lulus SMP ya. Oke. Oke. Terus? Udah di sana 3 bulan bersama nenek saya. She's a lovely person, actually. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya cari sekolah National Post di Bekasi, karena saya pengen banget sekolah pada saat itu. Oke. Udah bosan nggak sekolah, pengen banget sekolah. Di Global Prestasi School, saya diterima. Terus, di sana saya keinginan belajarnya gila, Pak. Walaupun tadinya dari SMP nggak selalu menjadi nomor 1 di pelajaran bidang akademis gitu. Iya. Namun pas saya udah bertekad untuk bisa menjadi murid yang baik, gitu, Yap. saya nggak bandel, belajar matematika sebisa saya, tapi masih ada aja guru-guru yang masih belum bisa menghargai kerja saya. Oke. Gitu. Jadi kejadiannya waktu itu saya pengen bikin PR. Setiap hari itu memang pasti ada PR yang lumayan susah untuk saya. Yap. Saya memutuskan untuk bekerja sendiri tanpa dibantuin sama teman atau nyontek. Saya memutuskan untuk belajar sendiri, saya bikin sendiri, tapi nilai saya pada saat itu 2,5. Don't worry, nggak usah khawatir. Orang yang paling sukses di dunia IP-nya juga nggak terlalu tinggi juga kebanyakan. Iya, akhirnya saya bilang... Dan nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi ya, Nggak ada Pak? korelasi. Thank God for that. Iya. Antara IP waktu SMA dengan kesuksesan di akhir. Itu perjalanan Painful hidup. that. Terus? Akhirnya saya mencoba untuk yakinin guru saya kalau this is my own work, I made it by myself. Saya bahkan begadang sampai jam 3 pagi untuk bikin PR ini. Tapi pada saat itu guru saya di depan kelas, dia bilang, dia agak sedikit mempermalukan saya. Dia bilang, pantas aja kamu nggak naik kelas. Wow. Padahal pada saat itu memang saya nggak naik kelas karena memang saya memutuskan untuk cuti sekolah selama 6 bulan. Dan pergi ke Australia untuk belajar bahasa Inggris. Saya ngerasa sangat dipermalukan, saya turun ke ruangan kepala sekolah, saya bilang untuk boleh undang ibu saya ke sini, karena sepertinya saya udah nggak mau sekolah lagi di sini, saya bilang. Dan surprisingly, my mother is very supportive. Dia bilang, kalau memang... As with every mother. Yeah. Iya kan? True, and she's spiritually very supportive. Yeah. Dari dulu. Dan ibu saya mengiyakan untuk saya keluar dari SMA itu pada saat itu. Dan pada saat itu langsung kita cari homeschooling. Okay. Di mana memang kita masuk jam 9 pagi, pulang jam 12 siang. Okay. Sisa waktunya bisa kita gunakan untuk ke studio. Yeah. Dan saya pada saat itu belajar di radio, Pak. Okay. Gitu. Jadi DJ. Jadi DJ. Oke. Gitu. Ada satu perkumpulan namanya Trax Ambassador. Di mana kita anak-anak SMA yang ke radio untuk mempelajari broadcasting. Oke. Gitu. Dan saya satu-satunya yang dari homeschooling pada saat itu di sana. Wow. Gitu. Dan jadi memang stasiun radio musik apa? Di pop, top 40 atau top jazz 40. atau top 40. Okay. Sebenarnya dulu itu hits maker. Oke. Hits maker. Jadi lagu-lagu British yang di sini kurang didengar diputarnya di sana semua. Oke. Dan memang itu jadi knowledge yang nggak bisa nggak ada harganya sih untuk ukuran kita gitu. Jadi kita nggak pernah belajar itu lagi sekarang. Dan akhirnya, long story short, I decided to be a radio DJ pada saat itu. Walaupun bayarannya juga. Umur berapa nih? I was 19. I was 17, I guess. 17. 17-ish. 17-an. Oke. Lalu
di radio saya ngerasa diapresiasi karena Ya. saya suka diajak suruh main gitar pagi-pagi, Ya. gitu. Dan di situ saya mendapatkan salary pertama saya, Pak, di radio itu. Oke. Udah bikin NPWP belum? Belum, Pak. Baru modal teman aja. Cut. Terus. Terus setelah udah lama di radio gitu, ibu saya memutuskan untuk saya kuliah di luar negeri di Australia pada Iya. saat itu. Di Sydney. Saya pengen belajar musik, tapi memang ada keterbatasan di nulis not balok. Ya. Nah itu saya heran, Anda udah dikasih tahu kan lewat Hmm. beberapa episode Hmm. untuk masuk ke musik tuh ada hurdle-nya kan. Iya. Anggaplah hurdle-nya tuh harus bisa baca Hmm. not balok. Hmm. Kenapa nggak nyempetin untuk belajar? Nyambil aja atau apa gitu? Iya. Or you thought you could get away with it? I thought I could get away with it. Tapi Oke. sampai sekarang masih dihantui dengan perasaan nggak bisa itu, Pak. Tapi nggak apa-apa, banyak musisi yang terkenal di dunia, bukan di Indonesia aja, yang nggak bisa baca Oh, not balok. Itu. iya. Tapi saya harus belajar, Pak. Iya, if it's for whatever it's worth. Iya. Kalau saya bisa itu kasih advice, Iya. pick up on it. Iya, Kayaknya bakal nolong, I will. ya kan? I will. Sempat keteteran juga, Pak, kalau misalnya mau kolaborasi dengan musisi dari luar. Iya. Biasanya kan kita memang harus ada not balok yang memang kita tulis sendiri, aransemen Iya. dari kita sendiri. Suka terbata-bata. Mungkin kepuasan batinnya bukan karena Anda bisa menguasai, tapi Anda bisa mendiscover. Ya. Sebetulnya gue udah tahu kok dulu. Ya kan? Ya. Tapi itu tercermin atau terilustrasi dalam notasi. Itu kalau menurut saya kepuasan batin yang beda. Daripada untuk bisa mengetahui sesuatu yang Anda nggak pernah ketahui, tapi Anda justru mengkonfirmasi sesuatu yang Anda udah tahu. Yeah. That's kind of cool. Wow. Look at it from that angle. Yeah. Iya kan? Yeah. Kayaknya itu lebih chill untuk bisa. Dan mungkin itu menjadi satu jembatan ke sesuatu yang nggak saya tahu juga sih, Pak. Betul. Karena musik itu sebenarnya adalah satu platform di mana saya bisa berekspresi, di mana saya bisa kasih the darkest side of Ardhito Pramono, the brightest, the sadness part gitu, tanpa saya harus bilang dengan kata-kata. Ini percaya deh, ini I speak with some authority sebagai mantan musisi. You are still. Itu nggak tahu gimana kalau nanti Anda bisa eksperimen. Kalau Anda nanti belajar baca not balok, terus Anda mainin lagunya Bach, ya, which is completely out of your usual, gitu kan ya, repertoire atau apa. Percaya nggak percaya, you will discover something yang benar-benar aha moment. Wow. Holy cow, cool banget nih note ini, atau progresi ini, modern atau banget gitu. chord ini, atau apa. Ternyata nyambung di abad kesekian dengan abad ke-21 tuh ada korelasinya, terus dan that will take you to a new dimension. Wow. Dan itu akan melebarkan bukan hanya repertoire, tapi kalau menurut saya dimensi dan spektrum. Wow. Dan itu akan memperkaya. Dan itu saya bisa cerita lah, bukan hanya saya aja, tapi teman-teman saya yang masih full time sebagai musisi itu kalau lagi bengong atau apa gitu, walaupun dia main metal kayak rock and roll atau jazz gitu, kadang-kadang they pick up a Tchaikovsky piece, they pick up Mozart, they pick up siapa aja lah, Bach atau Chopin atau banyak lah. Nah itu memberikan inspirasi yang baru. Dan nggak tahu gimana subconsciously atau consciously atau unconsciously itu lagu barunya itu ada tuh pengaruh. Wow. So look at it from that angle. I would. Iya kan? Jadinya dan nggak lama kok sekarang di YouTube juga mau belajar baca not balok gampang, you don't have to deal with the same teacher. Atau nggak perlu. Iya kan, mau belajar apa aja sekarang, mau bikin balon kayak, mau bikin apa, mau belajar apa, itu semua bisa di YouTube. Iya. Itu yang sebenarnya para musisi suka lupa juga sih, Pak. Untuk bisa belajar the core of it, I mean not balok. Iya.
gitu. Kita biasanya emang based on references, Betul, by ear. betul. Makanya saya suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 40-an, tahun 50-an gitu. Iya, Karena emang menurut saya pada saat itu keterbatasan digital ya, yang emang rekaman memang harus pakai pita gitu. Kalau ya. sekarang kan anak-anak zaman sekarang just in our own bedroom gitu, we can make a piece of music, right? Ya. Gitu. Cerita deh mengenai pengaruh musisi-musisi tahun 40-an. Oke. Siapa aja yang Anda idola gitu. Dari Sebenarnya Indonesia, dari luar dan segalanya. banyak dari Indonesia Pak sebenarnya. Oke. Karena yang saya seorang penyanyi juga pada saat itu. No kidding. Oke. Jadi penyanyi istana Pak. Wow. Oke. Namanya Sarwi Mumpuni. Oke. She's a very sweet grandma right now. Saya sayang banget sama yang saya. Yep. Dia sering nyanyiin lagu Ismail Marzuki yang diciptakan untuk bukan Rita Zahara, yang diciptakan untuk Teresa Zen pada saat itu, Sabdalam. Wow. Diciptakan alam Top. firman. Top. Sejak saat itu saya suka digging, Mhm. menemukan albumnya Kisah Pasar Baru, Oke. Nuris Satrijo pada saat itu. Oke. Ternyata Ini suka waktu juga. SMP udah begini? Belum, Atau Pak. SMA? Kuliah. Kuliah? Oke. Kuliah tuh jadi udah digging lagu tua. Oke. Gitu. SMA sih sebenarnya juga udah lumayan kena sama traditional jazz New Orleans. Oke. Ya Louis Armstrong, Billie Holiday, Ya. udah kena banget. Terus kuliah nge-embrace it, nemu satu akun YouTube namanya Pak Dede Cipta Mas 61, Pak. Jadi random banget memang. I'm lost. Terus? Jadi dia itu adalah seorang yang random banget gitu. Tapi dia sering nge-digitalize dari plat ke YouTube. Dan mostly lagu-lagunya dia itu legend semua, Pak. Sam Simon, makanya saya tahu Sam Simon dari situ. Teresa Zen yang tadi saya sebutin, sama Bing Slamet, gitu. Dan menurut saya musik-musik tahun segitu tuh musik-musik yang paling jujur keluar dari rakyat Indonesia pada saat itu. Do you sense mereka tuh underappreciated sekarang? Now, yeah. Iya kan? Exactly. Dan saya nggak tahu kenapa, Pak. Apa mungkin karena terlalu jauh gapnya? Underappreciated bukan hanya secara artistik, tapi mungkin secara komersil. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang kan intellectual property itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi ya legenda-legenda seperti mereka itu, saya nggak tahu secara komersil mereka tuh udah diperhatiin apa enggak. Betul. Dari sisi intellectual property-nya kan. Betul. Ya. Gak ada yang mau, maksud saya memang lagunya di 50 tahun semua, umurnya hampir di atas 50 tahun semua gitu. Dan banyak banget yang sekarang mempergunakan lagu itu dan bingung izinnya kemana gitu, Pak. Karena nggak ada yang memperbaharui copyright-nya kan. Ya. Tapi sekarang saya cukup optimis karena pipa-pipa baru seperti YouTube, Spotify, atau Anchor, atau Apple gitu kan, mereka cukup kelihatan menghormati intellectual property. Terstruktur kan? Betul. Ya kan? Bahkan kalau Anda tampil di mana, terus nggak tahu gimana dimasukin ke channelnya siapa gitu, nggak tahu gimana YouTube tuh punya algoritma untuk menotifikasi Anda kan, dan mereka juga bahwa Anda harus dapat berapa sen, berapa dolar, berapa, iya kan? Ya saya tinggal berharap gimana musik-musiknya para legenda tersebut itu bisa lebih bersinar di pipa-pipa yang baru ini seperti YouTube dan lain-lain. Betul. Ya kan? Dan I think you can play a big role untuk mengpopulerkan atau mengrepopulerkan lagu-lagu mereka. Have you ever thought about doing covers? I actually did. Okay. I made this program on my YouTube channel. Okay. Namanya Jas Merah, Pak. Wow. Okay. Dari Sorry, I missed that. Bung Karno. Memang di cover itu saya rearrange, tapi nggak begitu jauh dari penyanyi aslinya. Lagu-lagu yang udah cenderung dilupakan. Kayak kemarin baru aja saya nge-cover lagunya Oslan Hussein, Pak. Okay. Berjudul Ombak Samudra. Saya dapat cerita dari seorang kawan. Dia bilang lagu ini adalah suara hati rakyat Indonesia pada saat itu saat sering ditinggal Bung Karno ke luar negeri. Gitu. Dan dia metaforanya dibilang ombak samudra.
dia bilang. Terus saya bikin cover di situ dan di belakangnya saya sedikit kayak kasih penjelasan tapi ala-ala RRI gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Gitu jadi dan banyak gitu kayak agak sedikit cultish sih yang suka gitu tapi at least I got Man, your some cult people. is big. Thank you. Yang nonton Bitter Love aja udah berapa tuh? 17-18 juta. That's not a cult, man. That's a nation. Beda Pak, beda ternyata. Yang suka sama Bitter Love sama yang suka sama movement saya. Tapi Anda bisa giring. Oke. You believe in that. Dan saya percaya dengan cross dan crossover. Iya kan? Yeah. Itu I think you can play a big part untuk menggiring mereka yang udah suka dengan apakah 9 to 5 kayak Bitter Love kayak dan lain-lain, itu digiring ke apa yang ya contohnya lah kayak John Mayer. Dia mau main lagu apa tapi tiba-tiba dia ke Wyoming ke Montana dia bikin recording country. Iya kan? Terus cross-nya tuh indah banget dan itu nggak tahu gimana ketemu dan interseksi antara dua genre itu justru melebarkan. Bukan hanya repertuarnya Anda, tapi audiensinya dan cultnya atau cultnya atau komunitas, ya kan? Indeed. Nah sekarang followership-nya gimana untuk channel YouTube channel yang lagu-lagu lama ini, yang cover dari lagu-lagu lama? Sebenarnya itu dari saya sendiri Pak. Oke. Jadi emang nggak ada kerja sama orang lain atau gimana. Jadi kadang-kadang memang saya lagi suka sama lagu tertentu yang baru saya discover, terus saya bikin produksinya hari itu dan saya bikin video klipnya sesederhana itu gitu, rekam pakai handphone doang. At least I can show my community about the old song that I just found. Gitu. Banyak yang ini nggak ngikut? Banyak banget. Iya kan? Udah berapa sekarang followersnya? Terakhir saya nge-cover lagunya Rudy Rusadi. Itu yang nonton 100.000, which lumayan. Wow. Lumayan banget. Lumayan banyak orang yang bisa akhirnya tahu sosok Rudy Rusadi itu seperti apa, dulu seperti apa gitu. Banyak banget lah yang berterima kasih akhirnya. Kalau saya lihat ada beberapa episode di mana Anda tuh kalau emang nggak suka dengan sistem, screw it. Iya kan? Dan orang tua Anda tuh selalu support, ya kan? Dan itu kalau menurut saya ekosistem yang bagus, ya kan? Kadang-kadang the rebel in you kalau di sistem apakah sekolah kayak atau di komunitas atau apa tuh nggak didukung oleh yang di rumah, itu bahaya tuh. Then you become a runaway, ya kan? Tapi you have not become a runaway. Dan itu kalau menurut saya yang menguatkan Anda. Nah itu, you want to just talk a little bit more about gimana itu progresinya sampai Anda di college. Karena Anda homeschooling, terus nggak mau belajar not balok, terus pindah, terus ke Australia, terus gimana? Sampai akhirnya menuju college. Akhirnya saya bisa menemukan cinta saya yaitu di dunia broadcasting dan music. Akhirnya saya telepon kampusnya pada saat itu. Saya sebenarnya suka musik tapi saya nggak bisa not balok. Saya suka ini di JMC di Sydney. Di JMC, yes. Terus saya suka audio engineer sebenarnya tapi saya nggak bisa fisik. So what should I do? I think I should take film then. Karena film sama musik kan masih berkesinambungan. Dan saya juga suka banget sama musisi-musisi pengisi scoring film-film zaman dulu gitu, yang emang jadi idola saya sampai sekarang. Dan akhirnya I took film in college. Terus ternyata di film juga bisa menggabungkan antara cerita dari skrip itu sendiri untuk jadi sebuah lirik. That's what happened in 9 to 5 actually. Saya pernah punya pengalaman kerja 9 to 5 dan I just couldn't get it out from my mind. That years, you know what. Dan akhirnya jadi lagu 9 to 5 gitu. Jadi film sangat berpengaruh banget. Tapi in that video, you look like you were enjoying it.
being behind the desk. Tapi saya nggak bisa ngelihat Anda bisa menikmati duduk di belakang meja. Iya kan? Iya, ada part seperti It's a itu bit sih. paradoxical. Ada part itu sih, Pak. Iya. Oke. Ada karena saya dulu sempat kerjanya sebenarnya di bidang entertainment juga. Ya. Some MCN YouTube company. Terus saya jadi kreatif. Karena saya orangnya suka mikir dan suka berinovasi. Gitu. Creative thinking. Dan pada saat itu bos saya bilang, lu bisa musik, lu pindah ke music department aja. Oh, di situ saya pikir kalau berarti nggak bisa jauh-jauh dari musik. Oke. Gitu, akhirnya saya doing part-time antara musik as a singer and as a music director in my ex company. Wow. Terus lulus di Sydney umur berapa? Lulus Dari di JMC Sydney, Academy. I think I was 19. Cepet dong. It was diploma. Diploma. It Oke. was Sekolah diploma. 2-3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 Oke. tahun. Lulus umur 19 tahun. Oke. Tahun 2014 kalau nggak salah itu ya. Oke. Saya balik ke Jakarta, kerja di perusahaan itu. Dan setelah itu saya coba untuk, saya harus jadi full-time musician. Iya. Nggak boleh ada distraction lagi dari kerjaan lain. I placed my heart. I placed my heart in music. I placed my heart in San Francisco. Bukan I left my heart. Terus? I love my heart. Jadi akhirnya ya udah di situ sempat bingung juga milih genre pada saat itu, Pak. Sempat coba R&B setelah kuliah karena tren teman-teman di Sydney kan lagi R&B, electronic music tahun 2014. Pas balik akhirnya ada teman yang ngingetin gitu, seorang teman dekat. Sebenarnya core lo itu di jazz. You like Frank Sinatra, you love Louis Armstrong, Tom Waits. Anda kayaknya lebih suka yang benar-benar kuno daripada agak-agak kontemporer. Iya. Iya kan? Iya. You're a classic. Yeah. Soalnya there's something actually in Bublé's song. Iya. Kayak agak-agak kontemporer. Dan mixing masteringnya terlalu pop menurut saya, Pak. Ya, karena ada David Foster di belakangnya. Ya, make sense berarti ya. Iya. Oke. Foster kan dia sangat mengkontemporerkan. Iya. Walaupun background klasik dan segalanya cukup kuat gitu loh. Iya. Harusnya memilih untuk ngikutin genre yang sebenarnya dari dulu udah saya tekuni. Secara tidak sadar, unconsciously. Oke. Terus sampai sekarang akhirnya nyemplung duluan, Pak, di dunia jazz, walaupun nggak bisa teknisnya, cuman I kinda enjoyed it. I kinda enjoyed it. Nah, bakal berubah nggak kelihatannya genre ini? Atau genre yang Anda mainin nih kelihatannya bakal berubah nggak? Sepertinya enggak, Pak. Bakal di situ terus? Sepertinya akan di situ terus. Oke. Even though walaupun Anda besok ngambil les baca not balok, terus lusanya mainin lagunya Debussy, terus hari berikutnya dapat inspirasi untuk menulis lagu yang agak-agak cross ke tempat lain. Wah, itu akan terjadi sih, Pak. Harus. Itu akan terjadi. I would root for that. Itu akan terjadi. Karena kalau misalnya saya suka history in music juga. Walaupun saya jarang baca dan sering dengar dari teman-teman yang kuliah. The thing about Debussy, dia suka banget sama gamelan, Kak. Keren. Itu keren banget. Dan saya juga nonton podcast Pak Gita sama Pak Gigi. This show is about you, man. Itu kayak wow, gila gitu. Dan saya pengen terusin kuliah tadinya, terus lihat-lihat di Oxford Music. Ternyata di sana juga mendahulukan gamelan kalau nggak salah, gitu. And I think I would go for that. Bagus. In the traditional music in Indonesia. Are you sort of on a mission of merehabilitasi atau mengpopulerkan ulang sejarah? Yeah, of course. Iya kan? Yeah. Itu kayak di benak Anda ya? Yeah. Iya kan? Nggak musik-musik dari tahun 40-an di Indonesia, kayak tahun 50-an di Amerika atau di mana gitu.
Ya. Oke. Sampai sekarang. Bahkan sampai gamelan pun. Ya. Oke. Kakek saya main gamelan soalnya, Pak. Ya. Dan saya nggak pernah ketemu sama kakek saya. Oke. Saya dapat cerita banyak tentang beliau. Makanya dari situ mungkin mimpi saya untuk bisa memainkan ulang, memperkenalkan lagi ke generasi sekarang musik-musik yang udah cenderung dilupakan. Karena banyak juga, Pak, saya nanya sama musisi umur tahun-tahun 70-an, 80-an tentang musisi tahun 50-an, Ya. They choose to not talk about it, and I don't know Atau why. mereka nggak tahu. Probably. Iya. Most likely. Wow. Iya kan? Dan apalagi yang sekarang. Mereka paling dengerin yang baru-baru aja. Nggak usah sebut nama. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu saya belajar banyak, Pak. Kalau ternyata memang most likely everybody loves my work and music, but they don't really care about my thoughts.